Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Emapit Permana dari Terapi Kabuyutan Gusmus Raksajasa. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan men-sharingkan kepada rekan-rekan sekalian tentang berapa sih kebutuhan minum atau cairan dalam tubuh kita. Sebelum saya membahas berapa kebutuhan air dalam tubuh kita, saya akan menjelaskan dulu, pahami rekan-rekan sekalian bahwa tubuh manusia itu 70% bahkan 75% itu adalah cairan. Dan apa saja organ atau apa saja bagian yang paling penting terhadap dengan yang namanya itu cairan. Yang pertama itu ada ginjal, yang kedua itu ada paru-paru, dan yang ketiga itu ada kulit. Nah, pahami rekan-rekan sekalian bahwa seketika kita bangun tidur, apabila kita kekurangan cairan, biasanya pada saat bangun tidur di mulut itu atau di tenggorokan itu rasanya pahit. Nah, itu menandakan bahwa asam lambung itu sedang naik, disebabkan gara-gara kita itu kekurangan cairan. Dan hal yang paling umum, yang paling mudah kita menandai seseorang tersebut itu kekurangan cairan ataupun tidak, kita bisa cek pada saat kita kencing atau mengeluarkan buang air kecil atau BAK. Airnya itu biasanya air kencingnya itu akan lebih keruh, akan lebih pekat dan juga berbau. Nah, itu menandakan bahwa tubuhnya itu sedang kekurangan cairan. Dan bisa kelihatan juga nih dari kulitnya, biasanya orang yang kekurangan cairan itu biasanya kulitnya juga lebih kering. Dan apabila ditekan di area kulit manapun, terutama di area jidat di sini, rekan-rekan sekalian, sambungan antara halis atau disebut juga sebagai cakra ajna, apabila ditekan biasanya kembalinya itu akan lebih lambat atau kulitnya itu tidak kenyal. Nah, itu menandakan orang tersebut itu cairan di dalam tubuhnya itu berkurang. Nah, berapa sih kebutuhan cairan dalam tubuh kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing ataupun sesuai umurnya masing-masing? Nah, berapa sih kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia itu sendiri sesuai dengan kebutuhannya, sesuai juga dengan umurnya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan cairan berdasarkan usia versi Terapi Kabuyutan Gusmus Raksajasa. Nah, itu ada usia bayi 0 sampai 6 bulan, kebutuhan cairan per hari itu kurang lebih 700 ml dari ASI atau susu formula. Nah, kalau bayi umur 7 bulan sampai 12 bulan itu kebutuhan cairannya 800 sampai 1000 ml per hari. Nah, untuk anak-anak umur 1 tahun sampai 3 tahun itu kurang lebih kebutuhan cairannya 1200 ml per hari. Nah, untuk anak-anak umur 4 tahun sampai 8 tahun itu kurang lebih 1600 ml per hari. Nah, untuk remaja dari mulai umur 9 tahun sampai 13 tahun, kalau laki-laki itu kebutuhan cairannya kurang lebih 2100 ml. Kalau untuk perempuan itu 1900 ml. Nah, kalau untuk remaja umur 14 tahun dan sampai 18 tahun, kalau laki-laki itu 2500 ml, kalau perempuan itu 2000 ml. Dan untuk kebutuhan cairan dewasa dari mulai umur 19 tahun sampai umur kurang lebih 50-an atau 60 tahun. Nah, kalau laki-laki itu kebutuhan cairannya 2500 sampai 3000 ml per hari. Nah, kalau perempuan itu 2000 sampai 2500 ml per hari. Nah, itu untuk dewasa umur 19 tahun ke atas. Nah, kalau untuk lansia dari umur 60 tahun ke atas itu kebutuhan cairan per harinya 2000 sampai 2500 ml per hari, tergantung kondisi kesehatannya. Dan itu pun rekan-rekan sekalian apabila
kerja ataupun aktivitasnya mengeluarkan keringat yang banyak seperti yang kerja di lapangan, nah itu tidak cukup 2 liter ataupun 3 liter, harus dilebihkan apabila kita melakukan aktivitas mengeluarkan cairan yang lebih banyak seperti kerja di lapangan, panas-panasan gitu, sehingga kita mengeluarkan keringat lebih banyak. Nah itu harus lebih dari batas yang tadi. Kalau misalkan dewasa umur 19 tahun kurang lebih 2.500 sampai 3.000. Nah kalau kerjanya capek, banyak mengeluarkan keringat, nah itu harus lebih dari 3.000. Nah seperti itu. Apabila cairan tersebut tidak terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Nah organ-organ yang tadi di awal saya sebutkan itu pasti bakal terganggu. Seperti halnya ginjal pasti bakal terganggu, kulitnya juga pasti bakal terganggu, bahkan asam lambungnya pun bakal terganggu, dan paru-parunya pun pasti bakal terganggu. Nah mungkin itu sahabat sehat sekalian yang bisa saya sharingkan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa di-share-share ke teman-temannya nih yang kurang minum, atau di-share-share kepada keluarganya, di-sharingkan kepada keluarganya supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat, bisa menjaga pola minum yang baik kita sekalian. Nah mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu lagi dengan video-video selanjutnya.